Assalamualaikum, selamat datang di channel Bunda Siska. Jangan lupa ketik salawat di kolom komentar. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Jangan lupa juga dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang banyak dan barokah, serta diberi umur yang panjang. Amin. Perumahan Taman Surya selalu sunyi di pagi hari. Hanya suara burung dan langkah cepat para pembantu rumah tangga yang memecah kesunyian. Di antara rumah-rumah mewah itu, berdirilah sebuah rumah 2 lantai bercat krem muda, dengan taman depan yang rapi dan bunga-bunga bougainville menggantung dari pagar besi tempah. Di dalam rumah itu, Bu Siti, seorang janda berusia 40 tahun, memulai harinya seperti biasa. Ia baru selesai sholat subuh dan sedang menyeduh teh manis di dapur. Rambutnya yang tertutup kerudung sederhana terlihat masih terawat dan kulit wajahnya yang halus menampakkan sisa-sisa kecantikan masa mudanya yang belum memudar. Sudah 5 tahun ia hidup sendiri sejak kepergian suaminya karena serangan jantung. Putra sematawayangnya Rozak sedang kuliah di luar negeri. Di rumah, ia hanya ditemani Mbok Nah, asisten rumah tangga setia yang sudah bersamanya hampir 2 dekade. Saat membuka tirai jendela ruang tengah, matanya tertuju pada seseorang di pos depan. Seorang lelaki muda berseragam satpam sedang menyapu halaman kecil di depan pos jaga. Tubuhnya tinggi, rambutnya tersisir rapi, dan wajahnya bersih. "Satpam baru, Mbok?" tanyanya sambil menyesap teh hangat. "Iya, Bu. Gantian yang lama. Katanya yang ini anaknya sopan, kerjaannya juga gesit." Bu Siti mengangguk. Pandangannya tak beranjak dari sosok di luar sana. Ada sesuatu dari cara pemuda itu bergerak yang membuatnya terdiam sesaat. Mungkin karena ia tampak berbeda dari kebanyakan penjaga yang biasa ia lihat, atau mungkin karena hatinya sudah lama terlalu tenang, hingga denting kecil saja terasa nyaring. Namanya Imam, umurnya 23 tahun. Itu ia ketahui dari obrolan dengan ketua RT. 2 hari kemudian, Imam berasal dari Brebes, lulusan SMA yang merantau ke Jakarta untuk mencari kerja. Baru sebulan di kota besar dan ini adalah pekerjaan tetap pertamanya. Menurut cerita warga, anak itu tidak banyak bicara, tapi murah senyum dan rajin membantu bahkan di luar tugasnya. Hari-hari berjalan biasa. Namun bagi Bu Siti, ada kebiasaan baru yang diamati menjadi rutinitas. Memperhatikan Imam dari balik tirai setiap pagi. Saat Imam menyapu, mengangkat karung pupuk, atau membukakan gerbang untuk mobil-mobil mewah yang keluar masuk. Semua itu seperti adegan film sunyi, tapi penuh dialog dalam hatinya. Secangkir teh di tengah hujan. Sampai pada suatu sore, hujan turun deras dan petir menyambar berkali-kali. Imam berteduh di pos jaga. Tubuhnya tampak menggigil. Bu Siti yang sedang berada di dapur melirik keluar. Ia mengambil payung dan menyuruh Mbok Nah menyiapkan jaket hangat dan teh panas. Dengan langkah hati-hati, ia mendatangi Imam ke pos. "Mas Imam," suaranya lembut. Nyaris tertelan hujan. Imam mendongak cepat lalu berdiri dan menunduk sopan. "Iya, Bu Siti, istirahat sebentar di teras saya yuk. Dingin begini bisa masuk angin. Ini jaket dan teh panas buatmu." Imam terlihat kaget. Seseorang seperti Bu Siti, anggun, mapan dan disegani di lingkungan itu, menyodorkan perhatian seperti itu padanya. Tapi ia tak berani menolak. "Terima kasih, Bu, saya ikut ya." Mereka duduk di teras di bawah lampu gantung yang remang-remang. Hujan menjadi latar, bau tanah basah dan uap teh melayang di udara. "Sudah berapa lama kamu di Jakarta, Mas Imam?" tanya Bu Siti membuka obrolan. "Baru 2 bulan, Bu. Tapi sebelumnya kerja serabutan dulu. Alhamdulillah, sekarang dapat kerja tetap di sini. Keluarga di kampung sehat?" "Alhamdulillah, Bu. Ibu saya petani. Adik saya masih sekolah SMP." Bu Siti mengangguk, mendengar dengan tulus. Suara Imam tenang, sopan, dan jujur. Tidak dibuat-buat, tidak sok tahu, tidak seperti laki-laki kebanyakan yang pernah mendekatinya setelah jadi janda, yang semuanya selalu membawa motif. Tapi Imam tidak. Malam itu mereka mengobrol singkat, hanya beberapa belas menit. Tapi sejak malam itu, sesuatu tumbuh dalam hati Bu Siti. Diam-diam, ragu-ragu, tapi nyata. Ia mulai membuatkan teh setiap malam hujan. Sesekali mengirimkan kue ke pos jaga. Imam selalu menerima dengan hormat. Tak pernah melewati batas. Justru itu yang membuat rasa di hati Bu Siti tumbuh makin dalam, karena pemuda itu menjaga jarak tapi tidak pernah menolak.
Lalu pada suatu pagi, saat imam membukakan pagar untuk mobil yang hendak keluar, Bu Siti berdiri di balkon lantai 2. Imam menoleh, dan secara tak sengaja mata mereka bertemu. Tatap itu tak berlangsung lama, namun cukup untuk membuat hati Bu Siti bergetar. Lama, sangat lama, dan disitulah semuanya mulai berubah. Kehangatan yang tak biasa. Pagi hari di Taman Melati berangsur hangat. Matahari muncul malu-malu dari balik awan dan semilir angin berhembus membawa bau tanah sisa hujan malam sebelumnya. Di teras rumah Bu Siti, aroma melati dari pot-pot kecil mulai menguar. Imam seperti biasa sudah berada di pos sejak pukul 6. Ia menyapu halaman kecil depan gerbang, mengecek kamera CCTV, lalu duduk sebentar menyelesaikan laporan rutin. Tapi hari ini ada yang berbeda. Di meja pos terletak sekotak kecil berisi pisang molen hangat dan selembar kertas kecil. Pagi Mas Imam, ini sedikit sarapan. Jangan lupa minum teh. Saya titip di termos kecil ya. Air Imam tahu itu dari Bu Siti, perempuan yang setiap malam mulai mengisi pikirannya diam-diam, tanpa ia sadari. Imam senyum namun cepat-cepat menunduk. Ia tak berani terlalu larut, tapi dalam hatinya ada kehangatan yang mengalir seperti teh dalam termos itu. Manis, tenang dan tulus. Sementara itu di dalam rumah, Bu Siti duduk di ruang tamu menatap layar ponselnya yang sunyi. Ia tak mengerti mengapa pagi ini ia menunggu sesuatu. Mungkin hanya sekedar harapan agar Imam membalas pesan itu, atau sekedar menoleh ke rumahnya dan tersenyum kecil. Hal-hal sepele yang kini terasa berarti. Bu, ini Mbok beliin bunga melati yang baru, kata Mbok Nah, sambil masuk membawa pot. Bu Siti hanya tersenyum. Taruh saja di teras. Mbok, Bu Siti naksir satpam ya? Celetuk Mbok Nah sambil menyusun pot dengan santai. Bu Siti terdiam, wajahnya menegang. Mbok, jangan sembarangan. Tapi benarkan mata orang tua kayak saya ini nggak salah, Bu? Mbok tahu cara melihat Mas Imam itu beda. Seketika itu Bu Siti terdiam lalu berkata pelan. Aku sendiri bingung, Mbok. Kenapa hati ini bisa gundah cuma karena hal-hal kecil? Mbok Nah tersenyum bijak. Ya, mungkin karena hati Bu Siti sudah lama dingin. Lalu sekarang ada yang mengetuknya lagi. Meski cuma satpam, Imam itu anak baik. Bu Siti tak menjawab, ia hanya menunduk. Jemarinya menyentuh pinggiran cangkir teh yang sudah dingin. Malam harinya ketika Imam kembali berjaga, suara langkah pelan dari arah pagar terdengar. Bu Siti datang membawa nampan kecil berisi sepiring gorengan dan 2 cangkir teh melati. Mas Imam masih kuat berjaga? Tanyanya lembut. Imam segera berdiri dan membuka pagar kecil di pos. Alhamdulillah Bu, terima kasih banyak. Saya jadi nggak enak, Ibu repot-repot terus. Saya cuma ingin berbagi. Kamu sudah kerja dengan baik, sopan, dan hormat. Tak banyak anak muda seperti kamu sekarang. Imam tersenyum kikuk, lalu duduk di bangku panjang depan pos. Bu Siti ikut duduk di sebelahnya dengan jarak yang cukup. Langit malam penuh bintang dan suara jangkrik menjadi irama latar. Kamu tahu Mas Imam? Kata Bu Siti pelan. Dulu waktu suami saya masih ada, Somik suka duduk begini di luar sambil minum teh, lihat langit. Imam hanya mengangguk mendengarkan. Hatinya mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia menatap Bu Siti sekilas. Wajah yang tak lagi muda tapi penuh kelembutan. Matanya teduh, suaranya seperti hujan yang jatuh di tanah kering. Kalau boleh tahu Bu, apa Ibu pernah merasa kesepian? Pertanyaan itu membuat Bu Siti menoleh perlahan. Ia tidak langsung menjawab, tapi bibirnya mengulas senyum getir. Hampir setiap malam, Mas. Tapi saya sudah berdamai dengan sunyi. Sampai saya mulai sering melihat kamu di depan pagar itu. Dan entah kenapa, rasa sepi itu sedikit berkurang. Imam menunduk. Ia tak tahu harus membalas apa, tapi hatinya seperti diremas pelan. Maaf Bu, saya tidak bermaksud membuat Ibu merasa aneh atau berlebihan. Tidak Mas Imam, justru saya yang harusnya minta maaf, karena saya mulai merasakan sesuatu yang saya sendiri tak bisa jelaskan. Angin malam berembus pelan membawa harum melati dari taman. Di antara mereka ada jeda, tapi bukan canggung, melainkan keheningan yang saling dimengerti. Sampai akhirnya Imam berkata pelan, "Kalau boleh jujur Bu, saya juga sering merasa aneh. Setiap pagi saya menunggu momen Ibu buka tirai jendela, lalu diam-diam saya menatap sebentar. Dan kalau Ibu tersenyum, rasanya seperti hari saya dimulai dengan doa." Bu Siti menoleh, matanya memerah. "Jangan berkata seperti itu, Imam." "Kenapa, Bu? Karena hati saya belum siap kalau kamu hanya mengucapkannya sebagai bentuk hormat." "Tidak, Bu Siti," jawab Imam cepat. "Saya bicara karena saya memang merasa begitu, tapi saya juga tahu batas. Saya tahu siapa saya dan siapa Ibu." Hening lagi, tapi kali ini ada 2 hati yang sedang bicara.
Meski bibir mereka tak bergerak, malam itu Imam pamit kembali ke pos, namun sebelum ia benar-benar masuk, Bu Siti berkata, "Terima kasih Mas Imam, karena sudah membuat hati saya merasa hidup lagi, meski hanya dengan secangkir teh dan obrolan kecil." Imam menatapnya. Senyum mereka bertemu dan di udara malam itu, senyum itu menggantung lebih lama dari biasanya. Jarak dan pengakuan tulus. Hari-hari berikutnya menjadi tak biasa bagi keduanya. Setiap pagi, Imam menanti suara derik jendela lantai 2 rumah Bu Siti. Setiap malam, Bu Siti menunggu langkah kaki Imam ke arah teras rumah. Mereka saling tahu, saling peka, tapi masih menjaga jarak dalam diam. Mereka tidak berpacaran, tidak ada genggaman tangan, tidak ada ucapan cinta. Namun hati mereka tahu sesuatu sedang tumbuh seperti akar yang merambat diam-diam di bawah tanah, pelan tapi kuat. Suatu sore ketika Imam membantu memperbaiki keran air di dapur belakang rumah Bu Siti, terjadi sesuatu yang sederhana tapi menggetarkan. Saat Imam membungkuk mengecek pipa, Bu Siti menyodorkan handuk kecil. "Tangan kamu basah, pakai ini." Imam menoleh dan saat itu mata mereka bertemu dalam jarak yang sangat dekat. Detik itu waktu seakan melambat. Imam menatap wajah perempuan yang jauh lebih tua darinya, tapi tak pernah ia lihat sebagai tua. Di wajah itu ada kelembutan, ada kehangatan yang selama ini hanya ia temui pelukan ibunya. Imam mengambil handuk itu perlahan. "Terima kasih, Bu." Suara mereka pelan, nyaris seperti bisikan. "Kalau kamu tak keberatan," ujar Bu Siti sambil menunduk, "aku ingin mengenalmu lebih dalam. Bukan sebagai satpam, tapi sebagai imam yang membuat aku merasa muda kembali." Imam terdiam, napasnya pelan, hatinya bergejolak antara logika dan rasa. "Bu Siti, saya juga ingin bilang, saya pun merasa hal yang sama, tapi saya takut menyakiti ibu, menyulitkan ibu. Usia kita berbeda jauh, dunia kita juga." Bu Siti menatapnya, matanya mulai berkaca-kaca. Cinta tak pernah datang tepat waktu, Imam. Kadang terlambat, kadang terlalu cepat. Tapi kalau datangnya tulus, ia tak minta izin, hanya minta diterima. Kalimat itu membungkam Imam. Tak ada yang bisa ia katakan selain menatap perempuan itu dengan hati yang bergetar. Hari itu mendung menggantung sejak pagi. Imam mendapat panggilan kerja di luar kota, tawaran sebagai staf keamanan di perusahaan besar dengan gaji yang jauh lebih tinggi. Ia ragu untuk menerima, namun hati kecilnya tahu ia tidak bisa selamanya hanya berdiri di balik gerbang. Ia harus melangkah. Sore itu ia berdiri di depan rumah Bu Siti. Hujan mulai turun tipis. Ia mengenakan seragam terakhir kalinya di komplek itu. Bu Siti keluar mengenakan kerudung abu-abu dan payung kecil di tangan. "Mau pamit Mas Imam?" Imam mengangguk, wajahnya menahan banyak rasa. "Terima kasih atas semuanya, Bu. Saya tidak akan pernah lupa teh melati di malam hujan, senyum ibu di balik tirai pagi, dan semua rasa yang tumbuh di antara kita." Bu Siti mencoba tersenyum meski air mata mulai mengalir diam-diam. "Pergilah Imam ke tempat yang lebih baik, tapi ingat, hati ini selalu menyediakan ruang kalau kamu ingin kembali." Imam tak menjawab, ia hanya menunduk, lalu dengan keberanian yang selama ini ia simpan, ia mencium punggung tangan Bu Siti perlahan. "Saya akan kembali, Bu, kalau Allah izinkan." Mereka berpisah tanpa janji yang mengikat, tanpa pelukan, tanpa kepastian, namun di hati mereka, cinta itu tetap tinggal, diam, tulus, dan cukup. Di suatu pagi ketika bunga melati bermekaran lagi di pagar rumah itu, seorang pria berdiri di depan gerbang. Ia mengenakan kemeja putih, rambutnya kini lebih rapi dan tubuhnya lebih tegap. Imam kembali, dan dari balik jendela, seorang perempuan setengah baya tersenyum. Matanya masih lembut dan hatinya masih menyimpan teh melati untuk satu nama. Ya.